Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul bersama di sini secara virtual melalui Zoom untuk melakukan kegiatan edukasi deteksi balita stunting melalui cara mengisi kartu menuju sehat di buku kesehatan ibu dan anak dan pengenalan aplikasi Primaku di RW 1 Kecamatan RW 1 Desa Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Inaya Diopsari. Selama 40 menit ke depan akan memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, akan dilanjutkan oleh pemaparan materi mengenai deteksi balita stunting melalui cara mengisi kartu menuju sehat di buku kesehatan ibu dan anak dan pengenalan aplikasi Primaku oleh teman-teman saya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kami. Jadi, pada kesempatan malam hari ini, kami akan melakukan edukasi tentang deteksi balita stunting melalui cara mengisi kartu menuju sehat di buku KIA dan pengenalan aplikasi Primaku. Next. Nah, untuk topik pembahasan pada kegiatan hari ini ada dua. Yang pertama, cara mengisi KMS di buku KIA. Jadi nanti kami akan menjelaskan mengenai pengertian KMS, tujuan dan fungsi KMS, serta cara mengisi KMS. Nah, untuk topik pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan aplikasi Primaku, meliputi pengertian, fitur-fitur, dan cara menggunakan aplikasi Primaku. Next. Yang pertama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai cara mengisi kartu menuju sehat yang ada di buku kesehatan ibu dan anak. Nah, sebelum kami menginjak pada cara mengisi KMS, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kartu menuju sehat atau KMS. Jadi, kartu menuju sehat ini, atau yang biasa dikenal ibu-ibu sebagai KMS, adalah kartu yang berisi grafik pertumbuhan anak berdasarkan pengukuran berat badan anak di bawah 5 tahun atau balita yang diukur setiap bulan secara teratur. Nah, berat badan anak ini akan dicatat pada KMS dalam bentuk sebuah titik yang disebut dengan titik berat badan. Nah, penimbangan berat badan ini diperlukan untuk memantau pertumbuhan balita secara sesama melalui grafik berat badan yang merupakan rangkaian titik-titik berat badan yang dicatat setiap bulan. Jadi nanti grafik di dalam KMS ini akan menjadi indikator perkembangan sejak lahir hingga bayi berusia anak berusia 5 tahun. Jadi bisa disebut bahwa KMS ini sebagai rapor dari kesehatan dan gizi balita. Selanjutnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang tujuan KMS. Jadi tujuannya itu ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum yaitu mewujudkan tingkat tumbuh kembang dan status kesehatan anak dan balita secara optimal. Sedangkan untuk tujuan khususnya ada 3. Yang pertama, sebagai alat bantu ibu dan orang tua dalam memantau tingkat pertumbuhan dan perkembangan balita yang optimal. Kemudian untuk yang kedua, sebagai alat bantu dalam memantau dan menentukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan balita yang optimal. Dan untuk tujuan khusus yang ketiga, sebagai alat bantu bagi petugas untuk menentukan tindakan pelayanan kesehatan dan gizi kepada balita. Selanjutnya. Kemudian untuk fungsi dari KMS itu sendiri ada 2. Yang pertama sebagai fungsi utama yaitu sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak terutama di masa pandemi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa KMS ini memuat grafik pertumbuhan seorang balita berdasarkan umur, jenis kelamin, dan berat badan. Nah, melalui grafik tersebut, ibu dapat mengetahui normal atau tidaknya pertumbuhan anak. Apabila grafik berat badan mengikuti grafik pertumbuhan KMS, artinya anak tumbuh dengan baik. Namun, apabila tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan normal,
maka anak kemungkinan berisiko mengalami gangguan pertumbuhan atau kelebihan gizi. Dengan demikian, orang tua lebih tanggap ketika ada gangguan pada tumbuh kembang buah hatinya, sehingga dapat menentukan tindakan perawatan dengan cepat. Orang tua juga dapat mengisi KMS secara mandiri, utamanya di masa pandemi ketika posyandu sedang tidak berjalan. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu catatan kesehatan anak. Selain memuat tentang grafik pertumbuhan KMS, selain memuat grafik pertumbuhan anak, KMS ini juga menyajikan informasi tambahan bagi ibu mengenai pelayanan kesehatan yang telah diperoleh anaknya. Misalnya seperti imunisasi, pemberian ASI eksklusif, serta pemberian kapsul vitamin A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tentang cara menentukan status pertumbuhan anak dengan kartu menuju sehat. Nah, berikut ini seperti yang ditampilkan di layar itu merupakan bentuk dari KMS yang dapat Ibu jumpai di buku Kesehatan Ibu dan Anak. Selanjutnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari kartu menuju sehat. Ya, seperti yang kita lihat di dalamnya itu terdapat beberapa simbol ya seperti grafik, kemudian ada kotak-kotak dan juga ada angka-angka. Nah, semuanya itu tentu ada maksud atau ada maknanya masing-masing. Seperti misalnya ada grafik atau garis pertumbuhan itu yang pada halaman awal itu digunakan untuk anak berusia 0 sampai 24 bulan. Ada warna kuning, hijau muda, hijau tua, dan juga di paling bawah sendiri itu ada garis merah. Kemudian di kotak bawah itu di garis horizontal atau garis mendatar itu adalah garis umur anak berdasarkan bulan. Kemudian untuk terdapat bulan penimbangan juga. Misalnya anak ibu diukur pada bulan Januari, maka ditulis di situ Januari. Kemudian ada juga catatan berat badan anak. Di bawahnya itu ada catatan berat badan anak dalam kilogram. Jadi kalau misalnya saat ditimbang berat badannya 3 kg, maka ditulis di situ angka 3. Kemudian ada juga KBM atau kenaikan berat badan minimum. Jadi dalam setiap bulannya itu ada target berat badannya sesuai umurnya masing-masing. Misalnya selama 1 bulan itu harus naik selama 500 gram. Kemudian di bulan selanjutnya harus naik 1000 gram seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi itu ada status naik atau tidak naik. Dan ada juga catatan pemberian ASI eksklusif, kemudian ada penjelasan istilah naik atau tidak naik, kemudian di bawahnya itu juga ada catatan atau riwayat pemberian kapsul vitamin A dan juga catatan imunisasi. Selanjutnya, ya, kemudian ini adalah bagian yang kedua setelah tadi grafiknya itu, bagian kedua atau ketiga ini berisi grafik pertumbuhan anak mulai dari usia 25 sampai 36 bulan. Kemudian ada secara, kalau misalnya diberdirikan ya itu secara ke atas itu ada usia anak, kemudian sama seperti tadi bulan penimbangan, catatan berat badan, kenaikan berat badan minimum, dan juga status naik atau tidak naik. Nah, kemudian kalau di covernya itu sendiri ada berisi pesan pemberian ASI dan makanan balita, kemudian bagaimana caranya ketika anak itu mengalami diare, bagaimana cara penanganannya, terus kemudian ada pola perkembangan mulai usia anak 0 sampai dengan 59 bulan, dan juga ada lembar judul dan juga identitas dari balita atau anak. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah grafik yang tadi ada warnanya ya. Kalau misalnya kita lihat yang bagian tengah, itu kan ada warna hijau tua. Nah, hijau tua itu menandakan kalau misalnya berat badan dari balita atau dari anak itu cukup dan status gizinya itu bisa dikatakan normal. Nah, kemudian kalau misalnya titik yang ditarik dari berat badan yang ke atas, kemudian usia yang ada di bawahnya itu, kalau misalnya berada di warna hijau muda, itu artinya adalah indikasi mengalami peningkatan berat badan atau kekurangan berat badan. Dan kalau misalnya udah sampai ke warna yang kuning, itu artinya harus warning ya, hati-hati karena
bisa saja kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat, maka balita ini akan mengalami kekurangan gizi. Nah, kalau misalnya sudah berada di garis merah atau di bawah garis merah, itu artinya balitanya mengalami kekurangan gizi. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah cara mudah mengisi kartu menuju sehat. Yang pertama, kita memilih kartu menuju sehat sesuai dengan jenis kelamin anak. Kalau misalnya anak ibu itu laki-laki, maka KMS-nya itu berwarna biru. Dan kalau misalnya anak ibu jenis kelaminnya perempuan, maka KMS-nya itu adalah pink atau warnanya merah muda. Kenapa berbeda? Karena memang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tingkat pertumbuhannya itu berbeda, maka dibedakan antara KMS perempuan dan juga laki-laki. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengisi identitas orang tua dan anak pada halaman depan atau halaman muka dari KMS. Misal, anak ibu bernama Aida Fitri, ya, maka ditulis di situ Aida Fitri. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahirnya 12 Februari 2008. Kemudian ditulis juga berat badan dan juga panjang badannya itu saat waktu lahir. Dan juga ditulis identitas orang tuanya berupa nama ayah dan ibu, kemudian alamat orang tua, dan juga posyandu tempat ibu menimbang anak, kemudian juga tanggal pendaftaran. Dan setiap ibu ke posyandu atau ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksakan anak atau untuk menimbang anak, maka buku KMS ini wajib dibawa. Kemudian di samping sebelah kanan itu terdapat gambar, ada bulan penimbangannya, jadi tulis bulan lahir anak pada kolom bulan penimbangan di bawah umur 0 bulan. Jadi mulai sejak misalnya anak ibu lahir pada bulan Februari, maka di situ ditulis bulan Februari seperti itu, saat usianya itu 0 bulan. Kemudian setiap bulan ibu perlu menimbang menimbang berat badan atau perlu membawa anaknya ke posyandu agar pertumbuhannya itu bisa terdeteksi seperti itu. Seperti itu. Jadi misalnya anak lahir di bulan Februari, maka bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya itu harus ditimbang agar kita bisa tahu bagaimana perkembangan berat badan dan juga tinggi badannya. Kemudian tulis semua kolom bulan berikutnya secara berurutan. Misalnya nama anaknya di sini itu adalah Aida. Aida lahir pada bulan Februari 2008, maka bisa kita tulis Februari, terus ada 08 atau yang menunjukkan tahun kelahiran di bawah umur 0 bulan. Selanjutnya, kemudian kita perlu meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan anak. Jadi garis mendatar ini, garis mendatar yang umur ini menandakan umur. Kemudian garis ke atas itu adalah menandakan berat badan. Jadi misalnya catat hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan, letakkan titik berat badan dan pada titik temu garis tegak bulan penimbangan dan garis datar atau berat badan. Jadi kalau contoh di sini itu misalnya Aida dalam penimbangan bulan Juni 2008, umurnya 4 bulan dan berat badannya 6 kg. Berarti kita isi 4 bulan ini umurnya ini di kolom umur. Di kolom umur ini kan ada angka 4, maka kita tulis bulan Juni, di bulan Juni di saat penimbangannya itu, kemudian berat badannya 6 kg. Nah, berarti ini titik angka 4 yang di bagian umur ini kita tarik ke atas sampai ke angka 6. Yang angka 6 ini mewakili berat badan si Aida ini. Nah, kemudian di sini ada titik. Nah, titik ini nantinya akan berfungsi untuk mengetahui grafiknya. Kemudian yang gambar sebelah kanan, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Nah, jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Misalnya ini Aida lahir pada bulan Februari 2008 dengan berat lahir 3 kg. Nah, kemudian pada bulan Maret berat badan Aida ini 3,3 kg, maka di titik yang 3 ini, kemudian di titik yang pada bulan Maret, yaitu berat badannya 3,3 kg, kita tarik garis. Ditarik garis. Nah, semisal kalau misalnya ibu tidak menimbang pada bulan tertentu, misalnya kalau di sini ya, bulan Mei ini Aida tidak datang ke posyandu. Berarti ini kan kosong ya, otomatis kosong. Kita tidak mengetahui berat badannya itu berapa, dan juga informasi aslinya juga tidak diketahui. Dan artinya ini tidak bisa dihubungkan garisnya, tidak bisa dihubungkan. Karena itulah
kalau misalnya ibu ini harus rajin datang ke posyandu agar bisa terus memantau grafik pertumbuhan anaknya. Jadi kalau misalnya miss satu kali saja atau beberapa kali, grafik ini tidak bisa dihubungkan dan kita tidak mengetahui bagaimana status pertumbuhan dari anak. Selanjutnya, kemudian adalah mencatat setiap kejadian yang dialami anak. Jadi misalnya ketika ibu datang ke posyandu, ibu itu juga memberitahukan kepada kader kesehatan atau petugas kesehatan yang ada di situ bahwa anaknya ini misalnya bulan sebelumnya atau bulan saat ini tuh mengalami diare, kemudian rewel, tidak mau makan, atau giginya itu tumbuh, maka itu perlu dicatat karena bisa saja mungkin saat ditimbang itu berat badannya itu berkurang dan kita jadi tahu penyebabnya itu apa, seperti itu. Misalnya pada penimbangan bulan Maret anak tidak mau makan, kemudian penimbangan bulan Agustus anak mengalami diare, penimbangan selanjutnya di bulan September anak mengalami demam. Nah, setiap kejadian itu perlu dicatat di buku KMS, di buku KIA. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah menentukan status pertumbuhan anak dengan KMS balita. Jadi di sebelah gambar sebelah kiri itu kan ada grafik yang tidak naik dan naik. Nah, tidak naik dan naik ini ada panduannya bagaimana cara menentukan naik atau tidak naik berat badan anak. Dikatakan naik kalau misalnya grafik berat badan ini mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau kenaikan berat badan minimal atau lebih. Dan dikatakan tidak naik jika grafik berat badannya itu mendatar atau malah menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan minimal. Dan kalau misalnya ditemukan tidak naik selama 2 kali berturut-turut, maka balita atau anak ibu ini harus dibawa ke petugas kesehatan karena ini merupakan kondisi khusus dan harus ditangani secara segera. Misalnya yang A ini kan tidak naik, jadi grafik berat badannya memotong garis pertumbuhan di bawahnya atau kenaikan berat badan kurang dari kenaikan berat badan minimal atau kurang dari 800 kg. Jadi misalnya pada bulan Maret, di sini tertulis berat badannya itu 3,5 kg. Maka pada bulan selanjutnya atau bulan April di sini kenaikan berat badannya itu harusnya 3,5 ditambah 800 gram, 3,5 kg ditambah 800 gram, jadi 4,3. Minimal berat badannya itu harus 4,3. Nah, di sini berat badannya itu adalah 4,7. Artinya dia berat badannya naik, maka ditulis naik di sini. Nah, kalau misalnya ini ya yang contoh yang pertama, pada usia 0 bulan itu berat badannya kan 3 kg. Kemudian di bulan Maret ini diukur ternyata berat badannya 3,5 kg. Nah, ini kan ini belum ada statusnya seperti itu. Kemudian kalau contoh yang tidak naik, misalnya yang pada bulan Agustus, ini berat badannya 6,6 kg, kemudian pada bulan selanjutnya seharusnya berat badannya itu adalah 7 kg, karena ditambah 400 kg minimal. Nah, ya. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah catatan pemberian imunisasi dan juga vitamin A yang letaknya itu di bawah grafik itu tadi. Jadi, ibu harus memberikan vitamin A sesuai jadwal untuk meningkatkan kesehatan mata dan juga pertumbuhan anak. Jadi, ibu nanti akan mengisi di bagian ini yang mengisi tanggal diberikan dan juga tanggal diberikan imunisasi adalah kader kesehatan tempat ibu membawa anak ke posyandu dan juga petugas kesehatan ya. Kemudian sama dengan yang pemberian imunisasi juga. Jadi pada saat anak berusia 0 bulan, maka anak harus mendapatkan imunisasi HB0, kemudian usia 1 bulan BCG dan juga polio 1, usia 2 bulan DPT atau HB1 dan polio 2 dan seterusnya. Selanjutnya. Kemudian di samping ada grafik pertumbuhan dan juga pemberian vitamin A dan imunisasi, di dalam kartu menuju sehat ini ada juga grafik kolom pemberian ASI eksklusif. Jadi yang dinamakan ASI eksklusif itu adalah
ketika ibu itu memberikan ASI, murni ASI saja, tidak ditambahi apapun, tidak ditambah oleh susu formula, ataupun tidak ditambah oleh makanan-makanan lainnya, misalnya seperti pisang. Jadi ASI eksklusif ini adalah benar-benar murni ASI saja tanpa makanan dan minuman yang lain. Nah, kalau misalnya anak ibu diberikan ASI secara eksklusif, maka tandanya itu adalah diberi tanda centang. Dan kalau misalnya tidak diberikan ASI eksklusif, maka bisa ditulis garis strip atau disilang. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah grafik selain yang ada di KMS, namun ada di buku KIA. Grafik ini lanjutan dari KMS, yaitu grafik ini akan mengukur anak ibu sampai dengan umur 5 tahun. Dan di sini ada 3 macam tabel, ya. Ada grafik berat badan menurut umur, grafik panjang badan menurut umur, dan juga grafik berat badan menurut panjang badan. Nah, biasanya yang menjadi indikator dari stunting itu adalah grafik panjang badan atau tinggi badan menurut usia. Di sini kita bisa mendeteksi apakah anak ibu itu mengalami stunting atau pendek dibandingkan usianya, atau juga bisa juga mengalami kekurangan gizi. Selanjutnya, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan pengenalan aplikasi Primaku. Next. Untuk pengertian dari aplikasi Primaku ini merupakan sebuah aplikasi digital yang didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI untuk membangun anak sehat Indonesia. Aplikasi ini resmi di-launching pada tanggal 23 Juli 2018 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Aplikasi Primaku ini dapat membantu dan mempermudah orang tua di Indonesia untuk memantau tumbuh kembang anak sejak lahir secara berkala dan berkelanjutan. Dengan aplikasi ini, orang tua dapat memperoleh informasi yang diperlukan seputar kesehatan anak dengan praktis dan cepat dalam genggaman tangan, yaitu dengan smartphone atau handphone. Aplikasi Primaku ini sama dengan kartu yang tadi, bedanya pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang tidak tersedia pada kartu tadi. Untuk fitur-fitur aplikasi Primaku ini yaitu yang pertama status gizi. Dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, ibu-ibu akan mendapatkan data status gizi anak ibu. Apakah tinggi, berat, dan lingkar kepalanya normal atau tidak. Di situ akan ditampilkan juga grafik interpretasi WHO dari tinggi badan terhadap usia, panjang badan menurut usia, indeks massa tubuh menurut usia, dan lingkar kepala menurut usia sesuai jenis kelaminnya. Yang kedua merupakan jadwal imunisasi. Ibu akan mendapatkan jadwal imunisasi anak panjenengan sesuai dengan jadwal dari IDAI tahun 2017. Mungkin sekarang sudah di-upgrade menjadi versi yang terbaru dan dari jadwal WPI secara update hingga si kecil berusia 18 tahun. Untuk fitur aplikasi selanjutnya yaitu KSPP, yaitu Questionnaire Pre-Screening Perkembangan. Untuk anak berisi tahapan kemampuan. Untuk KPSP ini berisi tahapan kemampuan dan perkembangan anak sesuai usianya, disertai dengan warning untuk deteksi keterlambatan perkembangan sesuai usia. Jadi, ibu-ibu tinggal memantau dan mencocokkan apakah anak ibu sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan usianya. Yang keempat yaitu artikel kesehatan. Di sini berisi seputar kesehatan anak, tumbuh kembang, nutrisi, penyakit, dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat berguna untuk ibu-ibu dan anak ibu, dikarenakan jumlahnya juga terbilang banyak, yaitu lebih dari 200 artikel. Jadi apabila ibu-ibu di sini ingin mengetahui tentang seputar kesehatan anak, terus tumbuh kembang, terus ingin update MPASI atau nutrisi yang akan Ibu berikan kepada anak Ibu, Ibu bisa mencari artikel kesehatan pada aplikasi Primaku ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu, Kak Sinta. Baik, dikarenakan terdapat kendala teman saya itu cara menggunakan yang selanjutnya yaitu cara menggunakan aplikasi Primaku. Next. Yang pertama itu ibu-ibu dapat menginstal aplikasi Primaku ini pada Play Store atau App Store ya. Apabila handphonenya Android bisa diinstal pada Play Store, apabila non Android atau Apple bisa di App Store. Lalu yang kedua yaitu login atau memasukkan aplikasi menggunakan Facebook ibu atau email ibu ya. Jadi apabila ibu belum mempunyai email ataupun Facebook, ibu bisa membuat terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu next. Setelah Ibu berhasil login menggunakan email atau Facebook tadi, Ibu bisa langsung melihat halaman utama, yaitu aplikasi Primaku ini berisi jadwal imunisasi, grafik pertumbuhan anak, simulasi perkembangan, dan artikel mengenai tumbuh kembang serta kesehatan anak. Lalu, kemudian Ibu dapat mengeklik tambah anak dan memasukkan data anak berupa nama anak, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Selanjutnya, untuk melihat grafik pertumbuhan anak, diawali dengan mengisi data berat badan lahir, tinggi badan lahir, dan lingkar kepala lahir bayi ibu. Baik, seperti itu saja penjelasan dari saya. Sebenarnya menggunakan aplikasi ini sangat mudah sekali dikarenakan pada aplikasi tersebut sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Apabila Ibu masih bingung, nanti ibu-ibu dapat bertanya kepada kita yang akan membantu ibu dalam mengoperasikan aplikasi Primaku ini. Dikarenakan menurut saya aplikasi ini itu sudah sangat modern sekali. Ibu tidak perlu menulis di catatan. Apabila ibu kan terkadang kita kurang telaten ya Ibu. Jadi kita dapat menginstal aplikasi tersebut pada HP yang sering kita gunakan sehari-hari sehingga kita tidak akan lupa untuk mencatat perkembangan anak kita. Anak panjenengan maksudnya. Nggih baik Ibu. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan informasi hari ini dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang ingin bertanya bisa menghubungi kami secara langsung melalui WhatsApp yang tersedia. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.